Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yance, angkatan 2018, program studi peternakan. Berikut ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika dan keragaman sistem integrasi ternak tanaman berbasis padi di Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya peningkatan ketahanan pangan nasional dilakukan pemerintah melalui peningkatan produksi beras nasional dan percepatan pencapaian swasembada daging. Peningkatan produksi beras diusahakan melalui penerapan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT. Nusa Tenggara Barat atau NTB sebagai pemasok beras, daging sapi dan kerbau merupakan salah satu provinsi yang termasuk dalam target wilayah dan dari program peningkatan produksi beras nasional atau P2BN dan program percepatan pencapaian swasembada daging atau P2SDS dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. Karakteristik Desa Jenggale. Desa Jenggale merupakan pesisir 0,0 sampai 45 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.500 per tahun dengan 88 hari hujan. Bulan hujan antara November dan April dan puncak hari hujan terjadi pada bulan Februari. Inovasi teknologi sapi yang diintroduksi yaitu sistem integrasi padi ternak atau SIPT sebagai bagian dari kegiatan P3T bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kandungan bahan organik lahan sawah, produksi dan produktivitas padi dan ternak pada gilirannya pendapatan petani. Komponen SIPT yang dianjurkan meliputi perbaikan pemeliharaan pengelolaan jerami sebagai pakan ternak dan pembuatan kompos dari kotoran yang sisa pakan ternak. Petani kooperator diwadahi dalam satu kelompok untuk memudahkan penerapan manajemen pemeliharaan. Manajemen yang dianjurkan meliputi pengembangbiakan dengan IB dan kawin alam, pemberian pakan, kesehatan, dan pengelolaan limbah pakan dan kotoran ternak. Pengelolaan limbah kotoran dan sisa pakan untuk bahan pembuatan kompos dilakukan sebanyak 40 ton. Pada awal pendampingan, namun petani kooperator tidak melanjutkan penerangan pembuatan kompos secara individu maupun kelompok pasca pendamping. Hasil survei yang dilakukan tahun 2009 terdapat responden yang pengelolaan kotoran ternak menjadi kompos, namun hanya sebanyak 41% dari responden yang sudah menggunakan pupuk kandang untuk tanaman di lahan sawah. Pada umumnya, perubahan kelembagaan dimungkinkan bila tambahan manfaat yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan akibat perubahan yang dilakukan. Kelembagaan mikro dikembangkan melalui pemberian untuk langsung masyarakat atau BLM. Untuk kelompok usaha agribisnis terpadu atau kuat merupakan perguliran ternak sapi bibit sebanyak 200 ekor. BLM dirancang untuk mendukung P3T, namun keterpaduan PTT dan SIPT yang dirancang melalui pengungsian organisasi kandang terkelompok. Secara empirik diketahui bahwa
Adopsi suatu teknologi memerlukan dengan tepat untuk petani dapat memahami sebelum dapat menerima teknologi tersebut. Introduksi suatu pendekatan atau paket teknologi sudah harus mempertimbangkannya. Kemampuan penyerapan petani dari segi jumlah komponen yang diintroduksi dan konsekuensinya terhadap tambahan biaya. Sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.